Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia buka suara perihal keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan anggota Polri yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis pekan ini, Bahlil menyebut di kementeriannya ada posisi yang dijabat oleh polisi maupun jaksa aktif, yakni Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurutnya, kehadiran jaksa dan polisi aktif tersebut sangat membantu kinerja kementeriannya. Ada polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu. Meski demikian, Bahlil mengatakan pihaknya masih menunggu kajian dari sejumlah kementerian terkait untuk menentukan langkah selanjutnya, khususnya terkait struktur pejabat di pos kementerian. Terlebih usai pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang mengatakan polisi yang sudah terlanjur mengisi jabatan sipil tak perlu mengundurkan diri. Lembaga Kebudayaan Belanda Erasmus Huis mengadakan pameran penghargaan jurnalistik foto internasional World Press 2025 di Kuningan, Jakarta, Kamis 20 November. Dalam pameran ini, Erasmus Huis mengundang salah satu pemenang penghargaan foto jurnalis lepas asal Indonesia, Mas Agung Willis Yuda Baskoro, yang memenangkan kategori tunggal untuk wilayah Asia Tenggara dan Oseania. Dalam foto tunggalnya, Yuda menyoroti isu dampak lingkungan yang terjadi di Pulau Halmahera. Fotonya menunjukkan pekerja yang sedang menaiki mobil menuju pabrik nikel sebagai gambaran dampak krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, foto tersebut telah memancing ide halayak untuk mendorong inovasi ramah lingkungan pada masa transisi energi hijau seperti saat ini. Kebanyakan tanggapannya adalah gini, ketika kamu beli energi bersih atau green transition energy itu, bisa nggak sih tidak usah menimbulkan masalah atau menggunakan tambang baru? Ini kan baterai yang tambang baru. Kenapa kita nggak berinovasi aja, menemukan satu teknologi yang membuat pemakaian energi fosil ini lebih hemat, jauh lebih hemat. Contohnya misalnya kayak satu tetes bensin bisa untuk 10.000 km misalnya. Masa nggak bisa kita menemukan teknologi itu? Kementerian Komunikasi dan Digital ikut mengapresiasi pencapaian Yuda di kancah internasional. Staf ahli Menteri di bidang komunikasi dan media massa Komdigi, Moli Prabawati, mengatakan Komdigi terus mendukung jurnalis Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam ajang internasional serupa. Sebetulnya di Kementerian Komunikasi dan Digital itu ada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media. Kita juga adakan komisi penyiaran, komisi informasi pusat. Jadi beberapa yang kaitannya dengan komunikasi itu nanti bisa kita kerjasamakan kira-kira untuk mendukung ke depan keberlanjutan dari para fotografer Indonesia untuk maju di ajang internasional. Pameran foto jurnalistik World Press Foto 2025 ini dilaksanakan dari 21 November hingga 20 Desember 2025. Pelaksanaan dilakukan di dua tempat, yaitu di Erasmus Huis Jakarta serta Port 99 di Pontianak. Kepolisian daerah Bali telah mengamankan 2 orang tersangka pelaku vandalisme bendera merah putih di Kabupaten Jembrana. Aksi kedua tersangka tersebut tersebar dan viral di media sosial saat melakukannya di lapangan Taman Pecangakan depan kantor Bupati Jembrana, Bali. Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi menjelaskan, aksi vandalisme itu terjadi pada Selasa 18 November sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengatakan bahwa kedua pelaku mencoret bendera merah putih sebagai bentuk protes disahkannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang oleh DPR RI. Kejadian tanggal 18, kemudian laporan tanggal 19 dan kita tindak lanjuti. Informasi itu kurang lebih 4 jam tim kami sudah berhasil
menangkap, mengamankan pelaku dan sekarang sudah kita amankan di Polda Bali. Dia tanpa pernah membaca RKUHP sendiri, kemudian dia baca di beberapa media-media sosial, dia merasa, ya tanda kutip, dia merasa RKUHP itu adalah kebebasan negara untuk menangkap dan menahan orang tanpa aturan. Dan kebetulan mungkin ada beberapa peristiwa buruk yang dia alami terkait dengan sebuah pelanggaran, sehingga menjadikan bahwa dia tidak setuju dengan sistem pemerintahan negara serta KUHP tersebut. Kurang lebih seperti itu pengakuannya dia. Polisi menyebut pelaku yang saat itu dalam pengaruh minuman keras menurunkan bendera merah putih di depan kantor bupati, kemudian mencoret bendera tersebut dengan tulisan RKUHP. Selain mencoret bendera negara, kedua tersangka juga melakukan aksi vandalisme di sejumlah fasilitas umum lain seperti SPBU, Pos Satpam, dan gerbang sebuah gudang di kawasan Jembrana. Akibat aksinya, kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.